warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Selamat datang di channel saya, Ranggi Ramadhani Ilmu Nisa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Sebenarnya puisi itu apa? Kemudian jenis-jenis puisi itu apa saja? Selanjutnya kita juga akan belajar tentang struktur fisik dan struktur batin puisi itu apa saja. Dan yang terakhir, kita akan belajar membuat puisi dan mempraktikannya. Oke, selamat belajar. Subscribe, like, dan komen. Baiklah, kita masuk ke pengertian puisi. Sebenarnya puisi itu apa sih? Puisi itu adalah salah satu bentuk karya sastra. Salah satu bentuk karya sastra yang isinya tentang ungkapan hati seseorang dan ditulis dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah. Nah, puisi ini itu biasanya bergantung pada diksi atau pilihan kata yang diambil oleh si pengarang. Selanjutnya ada juga pengarang ketika menuliskan curahan isi hatinya itu juga disesuaikan dengan sajak. Dengan sajaknya, dengan rimanya, itu biasanya disesuaikan. Nah, antara satu pengarang dengan pengarang yang lain itu memiliki ciri khas yang berbeda. Ada satu pengarang yang menuliskan puisi misalnya itu selalu identik dengan sajak yang indah, rima yang indah. Kemudian ada pengarang yang bebas berekspresi, beliau mengemukakan maknanya. Itu sangat beragam. Karakteristik pengarang satu dengan yang lainnya. Oke, sudah pengertian puisi. Bu Ranggi yakin kalian semua pernah menulis puisi kan? Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri puisi. Nah, ini dia. Yang pertama, itu puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Sudah Bu Ranggi jelaskan yang tadi, ada beberapa pengarang yang mengedepankan rima atau sajak. Kemudian yang kedua, puisi bermakna konotatif. Ya, bermakna konotatif berarti bermakna kias. Ada diksi berupa majas-majas yang bisa digunakan oleh pengarang di dalam puisinya. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebuah puisi itu juga memiliki makna denotatif. Artinya itu memang pengarang benar-benar secara lugas menyampaikan maknanya di dalam puisi. Bisa juga gabungan antara konotatif dan denotatif. Itu semua adalah kebebasan pengarang dalam berekspresi. Oke, baiklah, selanjutnya bahasa yang digunakan dalam puisi itu lebih padat daripada prosa atau drama. Jelas, karena di dalam puisi itu adalah ungkapan-ungkapan hati yang dituliskan secara padat. Ada juga sebenarnya, ada juga secara naratif, puisi secara naratif ada juga. Jadi di dalam puisinya itu dia bercerita, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika dia berpuisi secara naratif itu ada makna konotasi di dalamnya. Oke, baiklah, kita masuk ke struktur fisik puisi. Nah, sebenarnya struktur fisik puisi itu apa sih? Struktur fisik puisi itu adalah unsur yang membangun puisi yang bisa dilihat dari luar puisi itu. Ketika kita membacanya secara sekilas, itu kita sudah bisa memaknai atau menganalisis unsur fisik puisinya. Yang pertama, diksi. Nah, diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan oleh pengarang ketika menulis buah puisi. Nah, diksi ini kan pilihan katanya bisa berupa konotasi atau bisa berupa denotasi. Berarti kalau misalnya menggunakan kata-kata yang bersifat konotasi, berarti ada beberapa majas yang digunakan di dalamnya. Oke, pemilihan diksi berpengaruh pada makna yang ingin disampaikan kepada penyair. Selanjutnya ada tipografi.
Tipografi itu adalah format suatu puisi itu dituliskan atau diketikkan. Misalnya bagaimana bentuk paragrafnya, kemudian bagaimana font penulisannya, kemudian besar kecilnya, bagaimana penyusunan bait-baitnya, itu disebut dengan tipografi puisi atau perwajahan bentuk puisi. Secara sekilas kita sudah bisa tahu bagaimana perwajahan bentuk puisi itu seperti apa ketika kita membaca sebuah puisi. Selanjutnya adalah penggunaan majas. Nah, penggunaan majas itu adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Oke, sebenarnya majas ini itu bisa masuk di dalam diksi atau pilihan kata. Pilihan kata itu dia bersifat bebas, bisa lugas, denotasi, bisa konotasi. Nah, kalau konotasi ini berarti merujuk pada majas. Nah, majas itu ada pembahasannya sendiri di dalam unsur fisik puisi. Ada majas metafora, ada hiperbola, ada personifikasi, semuanya itu bisa dimasukkan oleh si pengarang puisi untuk lebih menghidupkan suasana di dalam puisi. Nah, selanjutnya adalah kata konkret. Nah, kata konkret itu sebenarnya apa sih? Kata konkret itu adalah kata-kata yang digunakan oleh pengarang untuk menuliskan sebuah puisi yang fungsinya itu adalah untuk menimbulkan suatu imaji. Imaji itu apa sebenarnya? Imaji itu adalah ketika pembaca membaca sebuah puisi, kemudian membaca satu kata, misalnya purnama. Nah, itu si pembaca itu sudah mempunyai imaji atau bayangan atau imajinasi. Oh, ternyata purnama itu adalah seperti ini. Oh, ketika malam hari itu bulan purnama, berarti bulan yang sedang cantik-cantiknya bersinar secara penuh, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada imaji atau citraan. Nah, imaji atau citraan itu adalah pemberi gambaran kepada pendengar atau pembaca. Nah, seolah-olah pembaca itu bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan apa yang tengah penulis tuliskan di dalam puisinya. Jadi di sini pembaca benar-benar bisa ikut merasakan suasana yang terdapat di dalam puisi tersebut. Nah, jadi seolah-olah memang pembaca benar-benar melihatnya. Misalnya seperti ini. Daun nyiur di pinggir pantai itu melambai-lambai ketika angin menerpa dirinya. Berarti kan pembaca bisa membayangkan, oh, ketika di pantai ada pohon nyiur, kemudian daunnya melambai-lambai ketika diterpa angin, misalnya seperti itu. Jadi kan punya gambaran penglihatan, jadi seperti itu. Ada pendengaran, ada rasa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu adalah rima atau irama. Nah, rima atau irama itu adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir penulisan puisi, itu adalah rima. Sebenarnya ada beberapa pengarang yang mengarang puisinya itu dengan menggunakan rima penuh. Jadi mulai dari awal sampai akhir, entah di bagian kata awal atau bagian dari kata akhir itu memiliki rima yang sama. Nah, ada juga pengarang yang rimanya itu juga bebas. Jadi kebebasan pengarang untuk menyampaikan puisinya, kata di dalam puisinya. Ada yang berupa pengulangan kata, kemudian ada yang berupa repetisi atau pengulangan kata. Misalnya, purnama pada malam ini mengingatkanku pada sesuatu. Benar, purnama pada malam ini mengingatkanku pada bayangnya. Misalnya seperti itu. Berarti repetisinya apa atau pengulangannya apa? Yaitu adanya purnama. Jadi seperti itu. Yang kedua ada struktur batin puisi. Nah, kalau struktur batin puisi ini berarti
unsur pembangun puisi yang dapat di luar dari dalam puisi itu, karena secara batin. Berarti kita bisa memaknai puisi itu ketika kita sudah membaca secara penuh, kemudian kita menganalisis secara lebih mendalam bagaimana puisi itu. Apa saja yang termasuk di dalam unsur batin puisi? Yang pertama itu ada tema. Nah, tema atau makna itu unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi ketika kita membaca satu puisi secara penuh, kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata temanya adalah cinta, oh temanya ternyata pengorbanan. Nah, itu kita bisa menyimpulkan seperti itu ketika kita membaca puisi itu secara menyeluruh. Yang kedua ada nada. Nada itu adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nah, sikap penyair terhadap pembacanya ini bisa jadi menggurui atau memberikan nasihat, atau sekedar hanya ingin memberikan informasi kepada pembaca. Jadi seperti ini, ada seorang pengarang puisi yang menulis puisinya tentang kelaparan dan kemiskinan di Indonesia. Nah, kadang-kadang seorang penyair ini ingin menyampaikan maknanya bahwa ini loh keadaan negeriku Indonesia, banyak yang masih miskin, banyak yang masih lapar. Nah, ini berarti nadanya kepada para pembacanya apa? Memberikan informasi. Nada yang lain apa? Nada yang lain itu juga bisa berupa sindiran. Nah, sindiran kepada si pembaca, bukan sindiran kepada pembaca secara langsung ya. Maksudnya sindiran kepada pemerintah mungkin karena isi puisinya mengandung kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Berarti ketika kita membaca sebuah puisi, amanat yang bisa diambil itu apa? Nah, yang selanjutnya ada perasaan atau suatu hal yang dilatar belakangi oleh penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Kalau kita dihadapkan dengan puisi, kemudian kita menganalisis perasaan atau unsur batin puisi yang salah satunya adalah perasaan, berarti kita harus tahu sebenarnya isi puisi itu tentang apa. Berarti kan dilatari oleh latar belakang pengarangnya. Misalnya seperti ini, pengalaman sosial. Si pengarang itu menuliskan puisi tentang bagaimana sedihnya masyarakat ketika pandemi. Bagaimana sedihnya masyarakat ketika pandemi COVID-19 ini menyerang di seluruh wilayah Indonesia. Banyak orang atau instansi yang memberhentikan karyawannya sebab ekonomi tidak stabil, misalnya seperti itu. Berarti misalnya salah satu latar belakang pengarangnya menulis itu apa? Salah satunya misalnya karena pengalaman beliau tentang hal itu. Nah, oleh karena itu dari pengalaman itu dia bisa menuliskan apa yang ingin dia tuliskan berdasarkan curahan isi hatinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis puisi. Sebenarnya jenis-jenis puisi ini ada puisi lama dan puisi baru. Kalau puisi lama itu ada pantun, ada syair, ada gurindam, ada mantra. Itu silakan dibaca sendiri, soalnya ini nanti penjelasannya ada sendiri di bagian yang lain. Nanti di lain waktu Buranggi akan jelaskan. Yang kita bahas sekarang ini kita adalah masuk ke puisi kontemporer. Sebenarnya puisi tadi ada puisi lama, ada puisi baru, dan ada puisi kontemporer. Puisi lama ya tadi yang Buranggi jelaskan tadi ada pantun, syair, kemudian ada gurindam. Untuk yang puisi baru ada balada, himne, ode, epigram, romansa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke puisi kontemporer. Nah, kita fokus ke puisi kontemporernya
Karena puisi kontemporer itu adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan rima atau irama. Jadi sebenarnya kalian bebas menentukan entah puisi baru, entah puisi lama, atau puisi kontemporer. Yang pasti ketika kalian menulis puisi itu harus berdasarkan apa yang memang benar-benar kalian rasakan. Oke, kita masuk ke cara membuat puisi. Yang pertama, langkah yang harus kalian lakukan itu adalah menentukan tema. Menentukan tema terlebih dahulu. Kira-kira aku pengen nulis puisi tentang apa ya? Misalnya kalian ingin menulis puisi tentang cinta ya. Kemudian untuk merumuskan judul, kalian boleh merumuskan di awal ketika sebelum membuat puisi atau di akhir sebelum kalian membuat puisi. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan kata kunci. Nah, misalnya kata kunci yang digunakan itu bisa kalian menggunakan satu lari atau satu bait yang berkaitan dengan cinta. Misalnya sesuai dengan tema tadi ya, sesuai dengan tema kalian masing-masing. Kalian membuat kata kunci tentang cinta. Oke, cinta, kasih, rindu. Kata kuncinya itu. Nah, selanjutnya kalian bisa menggunakan gaya bahasa yang kalian gunakan. Ini bergantung kalian semua. Kalian boleh pilih diksi semenarik mungkin. Pilih majas yang sekiranya itu membuat seseorang jadi kelepek-kelepek. Misalnya kalau kalian tujuannya ingin menyentuh hati seseorang dengan puisi misalnya. Selanjutnya ada mengembangkan puisi semenarik mungkin. Nah, ini dia. Sebenarnya untuk mengembangkan puisi semenarik mungkin antara satu orang dengan orang yang lain jelas berbeda. Itu semua bergantung dengan kekreatifan kalian. Dikombinasikan dengan unsur fisik dan unsur batin puisi yang tadi. Silahkan dikombinasikan semenarik mungkin, entah dari kata-kata, permainan kata-katanya, entah dari sajak atau iramanya, entah dari tipografinya. Itu semuanya bergantung pada kalian. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih sebenarnya cara untuk membaca puisi dengan baik itu? Yang pertama adalah ekspresi muka, mimik, dan penjiwaan puisi. Jadi ketika kalian membaca puisi itu tonjolkan mimik, ekspresi wajah kalian. Kemudian kinesik atau geraknya. Kemudian yang ketiga ada artikulasi. Artikulasi itu A, I, U, E, O atau kejelasan dari pelafalan kalian ketika kalian membacakan puisi. Kemudian ada irama panjang pendeknya, bunyi, kata. Kemudian intonasi atau penekanan suara, ini juga harus diperhatikan. Nah, untuk materi untuk yang terakhir adalah itu. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir praktiknya itu adalah kalian bisa memilih antara musikalisasi puisi yang seperti Bu Ranggi tampilkan di sini, atau juga bisa kalian membaca puisi. Jadi yang kalian baca puisinya itu adalah puisi milik kalian. Kalau kalian ingin memusikalisasi puisi, ini Bu Ranggi bebaskan. Kalian boleh merecover dari musikalisasi puisi yang sudah ada, atau memusikalisasikan puisi karya kalian sendiri. Oke? Nah, untuk musikalisasi puisi ini Bu Ranggi merecover dari, sebenarnya ini adalah puisi dari Sapardi Djoko Damono, Bapak Sapardi Djoko Damono. Kemudian Bu Ranggi merecover dari Mega Lazuardi. Oke, nah ini nanti silahkan ditonton sampai selesai juga sebagai referensi kalian. Kalian ingin memusikalisasi puisi atau sekedar membacakan puisi, itu Bu Ranggi serahkan kepada kalian semua. Oke? Oke, semangat semuanya. Bye-bye. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.